Anda kembali di berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, mengurangi beban masyarakat karena menarik tuas PPKM darurat, pemerintah kini memperpanjang bantuan sosial tunai BST selama 2 bulan, yaitu Juli dan Agustus. Dengan demikian, alokasi dana tambahan yang dibutuhkan senilai 6,1 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan target penerima BST dengan nilai Rp300.000 per bulan ini adalah 10 juta keluarga penerima manfaat KPM. Mereka adalah keluarga prasejahtera atau masyarakat yang terkena dampak pandemi, serta bukan KPM penerima PKH dan sembako. BST sendiri telah disalurkan senilai Rp11,94 triliun untuk 9,6 juta KPM dalam periode Januari sampai April lalu. Ini kita harapkan akan dibayarkan pada bulan Juli dan nanti Agustus. Targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menargetkan bantuan sosial tunai BST akan diberikan pekan ini atau paling lambat pekan depan. Pencairan akan diberikan melalui PT Pos Indonesia. Pencairan BST kepada masyarakat diberikan untuk 2 bulan, periode Mei dan Juni. Ini artinya KPM akan mendapat Rp600.000 sekaligus. Dalam perpanjangan program BST, Kemensos mendapat tambahan anggaran Rp2,3 triliun dari Kementerian Keuangan. Berharap minggu ini bisa kita salurkan. Jadi ini tak seru lembur semua, sekarang lembur semua. Nanti Sabtu Minggu juga lembur, supaya nanti minggu paling lambat minggu depan sudah bisa keluar 2 bulan. Semua nanti kita keluarkan selama 2 bulan. Ya, angka COVID melambung, ongkos pandemi membengkak sampai akhirnya pemerintah memperpanjang bantuan sosial tunai BST. Lantas bagaimana memastikan program ini harus tepat sasaran? Kita berdiskusi malam ini dengan Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Raden Pardede. Selamat malam, Pak Raden. Selamat malam semuanya dan salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Raden, sudah dapat dipastikan ya kalau nanti BST ini akan cair di Juli dan juga Agustus? Sudah pasti cair di Juli. Jadi karena yang 2 bulan itu kita bayarkan sekaligus di bulan Juli ini. Ya, karena memang dengan kita menarik rem dengan PPKM darurat ini, maka kita harapkan tentu kalau selama katakan ini 17-18 hari tidak bekerja, jadi saudara-saudara kita yang memang membutuhkan perlu kita berikan tambahan kompensasi lah. Mungkin tidak besar, tapi ini adalah usaha dari pemerintah dan sekaligus kita bayarkan yang seharusnya dibayarkan 2 bulan, kita bayarkan sekaligus di bulan Juli. Pertanyaan berikutnya, ini kan diputuskan 2 bulan untuk perpanjangan. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, Pak Raden, kenapa 2 bulan? Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Jadi memang ini Juli Agustus. Jadi bisa dibayar bulanan sebetulnya. Tetapi pemerintah melihat kebutuhan itu menjadi sangat signifikan di bulan Juli. Dengan catatan bahwa proyeksi kita adalah harapan kita tentu bulan Juli ini PPKM darurat ini itu cukup gitu loh. Jadi kita harapkan tidak diperpanjang di Agustus. Ya, jadi kita akan melihat seperti itu, Kak. Jadi kebutuhan yang paling utama di bulan Juli. Oleh karena itu dengan mereka tidak melakukan kegiatan di bulan Juli, mereka perlu dikompensasi lebih. Dikompensasi lebih. Ini kan artinya kalau penambahan 2 bulan saja butuh dana 6,1 T untuk tambahan ya Pak Raden. Ini angka yang sangat besar di tengah pandemi, pemasukan negara kita juga kurang. Sebenarnya dari mana dana ini, Pak? Dana ini sebetulnya sudah dianggarkan ya, karena kita tahu waktu itu kan kita sudah sediakan 699 triliun ya untuk dana seluruhnya pemulihan ekonomi nasional, termasuk itu kesehatan, termasuk bantuan sosial, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita coba melakukan realokasi di dalam program PEN itu sendiri. Jadi di program PEN bisa direalokasi, mana yang kelihatannya bisa direalokasikan sini. Kalaupun nanti kurang, ya mungkin kita lihat lagi APBN-nya.
Ya, tapi untuk sementara itu kita lihat dari realokasi di program PEN-nya itu sendiri masih memungkinkan. Jadi itu yang dilakukan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi itu. Iya. Tentu tadi seperti yang kami katakan, kalau ini berlanjut, kita mudah-mudahan tidak berlanjut, kita harus selalu siap sedia, antisipatif. Ini kan yang kita sebutkan ketidakpastian ini akibat daripada varian baru ini, kita harus tetap bisa siap untuk itu. Jadi apapun kita pemerintah dalam hal ini dengan memakai APBN yang terbatas harus mencoba dengan segala cara. Pertama merealokasikan. Kalau realokasi tidak cukup ya kita harus cari dengan jalan lain lagi. Sumber pendanaan lain ya, selain tadi otak-atik anggaran juga kalau Betul. sampai semoga sih tidak panjang, artinya potensi lainnya misalnya penambahan utang juga harus kita lakukan gitu ya Pak? Kalau ini kan kita kalau sudah begini whatever it takes. Jadi kalau sudah keadaan seperti ini dalam rangka menolong kita supaya kita survive, kita harus melakukan segala cara. Ya, tentu harus disalurkan dengan baik. Oke, untuk penyaluran yang baik, kita berkaca ke penyaluran BST beberapa waktu belakangan kan kemarin ceritanya kan maunya April selesai, tapi ternyata diperpanjang karena ditarik PPKM darurat gitu. Nah, gimana supaya upaya mitigasi kecurangan nih Pak BST? Kemarin kan kita lihat kasus-kasus RT RW melakukan penggelapan data gitu, terus kemudian ya nggak tepat sasaran. Ini gimana nih mitigasinya? Ya memang kita harus akui kita ini tidak sempurna. Ini adalah bagian daripada PR kita ke depan menurut saya yang kita tidak bisa selesaikan dalam waktu dekat ya. Jadi persoalan data ini akan menjadi PR kita. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat sederhananya kalau di negara maju mereka punya KTP lah. KTP-nya ini semua data-data keuangan, dia bayar pajak, dia bayar transfer lewat penyaluran dengan memakai basisnya KTP tadi itu. Nah, atau di sana itu disebutkan Social Security Number. Di kita ini, kalau kita lihat, yang paling simpel, begitu banyak dari kita yang belum bayar pajak. Ya kan? Bahkan kita ini semua, ini sebetulnya kalau kita lihat bayar 500 perak, 1000 perak, sebetulnya kita semua harus berkontribusi kepada pendapatan penerimaan negara. Sehingga dia itu menjadi tercatat. Nah, pada saat keadaan krisis seperti ini, perlu dikembalikan lagi kepada pembayar pajak, maka dengan mudah bisa dibayarkan dengan sistem yang sama. Ini menjadi PR kita. Jadi sekarang ini sebetulnya kita harus sadar, ini adalah menjadi cerminan ketidakdisiplinan kita selama ini untuk membayar kewajiban kita. Sehingga pada saat kita mau diberikan hak, kita kesulitan. Nah, oleh karena itu sekarang yang dicoba dilakukan adalah dengan memperbaiki DTKS, data-data sosial kita yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial dengan Kemenkos. Kondisi darurat artinya kita juga butuh solusi darurat cepat gitulah ya Pak. Betul. Lalu kita lihat kan kalau bansos itu nggak cuma tunai, ada PKH, ada sembako, semua kita harapkan tepat sasaran ya Pak, supaya tepat sasaran ya masyarakat yang membutuhkan lah yang menerima, jangan sampai sebaliknya. Terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya.